Halo semuanya, selamat datang di channel Budi Cole. Apakah teman-teman semua seorang seniman baru merintis, atau baru mulai-mulai bikin karya, atau juga baru lulus dari perguruan tinggi seni rupa? Hmm, Pas banget nih buat kalian semua yang baru merintis atau sedang bingung gimana karir pet kalian agar karya-karya yang kalian buat bisa dinikmati oleh publik yang lebih luas. Di video kali ini gue akan membahas tentang bagaimana pameran bersama itu banyak banget manfaatnya dan bisa ditempuh sebagai jalur pembuka untuk mempertemukan karya yang teman-teman buat ke hadapan halayak yang lebih luas tentunya. Pameran bersama adalah acara seni yang mana diisi oleh banyak seniman. Jadi di dalam suatu galeri atau ruang alternatif atau di ruang pamer itu ada banyak seniman-seniman yang memamerkan berbagai macam karya. Jadi isinya pameran kolektif itu banyak seniman, lebih dari satu, lebih dari tiga, bahkan lebih dari 20. Jadi itu merupakan pameran bersama yang berisi karya-karya ada seniman di dalam satu waktu sama dan di ruang yang sama. Pameran ini biasanya diadakan oleh komunitas, kelompok belajar, kurator independen, galeri-galeri kecil, dan juga biasanya diadakan oleh kolektor-kolektor yang sedang mencari seniman-seniman baru untuk bisa diangkat atau karyanya diperjualbelikan nantinya. Bagi seniman baru, pameran bersama merupakan langkah yang strategis dan realistis. Jadi, lewat pameran bersama ini, teman-teman seniman bisa banget menemukan audiens dari karya-karya teman-teman. Jadi karena banyaknya seniman tidak berfokus dengan satu orang saja. Jadi kesempatannya banyak banget. Kadang-kadang seniman si A bawa masa yang lain, seniman si B bawa masa yang lain, dan juga makin banyaknya seniman yang berpameran tentu membawa atau mengajak publik yang lebih luas. Lalu apa aja sih manfaat dari pameran bersama ini? Yang pertama, jelas exposure lebih luas. Karena biasanya pameran bersama ini kuantiti orang yang datang ke pameran tersebut lebih banyak. Tidak fokus dengan satu karya atau satu seniman saja. Jadi kesempatannya bisa banget dan terbuka banget untuk teman-teman berpameran bersama dengan seniman lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau seniman A bawa 20 orang untuk datang ke pameran. Seniman B mengundang banyak orang dari scene seni, dari komunitas, atau bahkan dari keluarga. Bisa dibayangkan kan kalau berpameran bersama itu bisa mencakup orang lebih banyak dan tentunya exposure yang lebih luas. Yang kedua adalah tentunya membangun jaringan. Yang mana dalam setiap pameran itu pasti ada pengamat, ada audiens, ada art enthusiast, ada kurator independen, ada galeris, ada juga kolektor. Jadi tepat banget pameran bersama itu sudah pasti didatengin oleh orang dari berbagai macam background. Jadi ini adalah cara yang tepat dan pas banget untuk teman-teman memperluas jaringan dalam memperkenalkan karya-karya kalian ke halayak yang lebih luas. Ketiga, belajar dari seniman. Terkadang juga seniman juga pelit-pelit juga ya, pelit-pelit ilmu. Tapi nggak semua seniman itu pelit ilmu. Gue yakin kalau lo orang yang asik, bisa bertanya, ngobrol dan lain sebagainya, berbagi keluh kesah atau ingin menyerap ilmu dari seniman-seniman lainnya, gue rasa juga banyak seniman-seniman yang terbuka karena menurut gue pribadi nggak semua seniman ujuk-ujuk langsung terkenal, ya kan? Jadi ada beberapa proses yang dilakukan sebelum-sebelumnya atau pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan. Jadi ketika lo berkesempatan pameran bersama dan kebetulan dengan berpameran dengan seniman yang lebih profesional atau yang sudah berpengalaman, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyerap ilmu dari seniman tersebut. Keempat, melatih presentasi dan komunikasi. Ini penting banget, bagaimana public speaking itu emang harus dipelajari terus menerus dan dilatih sampai kapanpun dan dimanapun. Jadi bisa dibayangkan ya, misalkan kalau kalian ketika sedang berpameran ada seseorang yang bertanya, karya lo ngomongin apa sih? Bercerita tentang apa? Kenapa warnanya biru? Kenapa warnanya merah? Kenapa harus kanvasnya kotak? Kenapa harus menggunakan cat minyak, water based dan lain sebagainya. Itu kan perlu perlu latihan ya, ngobrol sama orang tuh terkadang
teman-teman yang introvert juga agak kesusahan untuk ngobrol dan lain sebagainya. Jadi mulai dari sekarang silakan dilatih dengan amat sangat baik public speaking teman-teman. Tentu saja tidak semua pameran bersama itu berjalan dengan mulus atau juga sesuai dengan rencana yang dibayangkan. Tentu banyak banget tantangan-tantangan yang dihadirkan pameran bersama. Karya kamu bisa jadi tenggelam. Nah, ini penting banget ya. Bagaimana kalian mempresentasikan, bagaimana karya kalian bisa stand out dari karya-karya yang lain. Nah, kadang-kadang saking banyaknya pilihan, bisa jadi karya kalian tidak dilihat oleh orang banyak atau dirasa karya kalian tidak menarik gitu karena posisi yang tidak tepat, penggunaan warna yang tidak cakep, dan juga biasa-biasa aja atau sama aja dengan yang lain. Jadi membuat karya kalian tidak stand out dan cenderung tenggelam. Selanjutnya ada biaya partisipasi. Gue sih sejauh ini belum pernah ya melakukan atau mengorganisir pameran bersama yang mengeluarkan biaya registrasi. Walaupun itu emang penting banget buat uang produksi, mau tidak mau, dan harus diakui bahwa penting banget biaya registrasi itu untuk produksi. Tapi menurut gua lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa melihat lagi sepenting apa sih pameran bersama, sepenting apa kalian untuk bayar, fasilitas apa yang dijanjikan oleh organizer terhadap biaya yang kalian keluarkan tentunya. Jikalau kalau karyanya biayanya mahal tapi tidak berbanding lurus dengan fasilitas-fasilitas yang dihadirkan, mendingan kick out jauh-jauh. Ada lagi kurasi yang kurang selektif. Nah, ini sih biasanya banyak terjadi ya, apalagi pameran berbayar tuh biasanya karena konversinya dan niatnya untuk mendulang keuntungan, mencari nilai ekonomi, terkadang kurasi yang kurang selektif itu membuat karya-karya yang sebenarnya baik, kemakan banget sama audiens, tapi kalah dengan karya-karya yang mungkin ya dia punya bayar lebih banyak gitu, terus posisinya ditaruh di depan atau di mana atau segala macam, dan juga karya yang tidak dikurasi dengan selektif membuat terkadang orang-orang juga malas untuk datang. Ini karyanya karya siapa sih? Jelas nggak sih sebenarnya ini orang bikin acara? Jadi kayak gitu loh. Jadi kalau kurasi yang baik menghasilkan branding yang baik dan tentunya mengundang banyak orang untuk datang ke pameran tersebut. Selanjutnya, agar kamu bisa mendapatkan manfaat dari pameran bersama. Yang pertama adalah membuat artist statement yang baik atau juga membuat portofolio kalian lebih baik. Jadi kan biasanya ada di caption tuh. Mungkin kalian bisa ngobrol sama kuratornya atau organizernya untuk menyematkan bio dan portofolio kalian di dalam karya, di dekat-dekat karya tersebut atau di caption. Jadi itu penting banget ya bagaimana orang untuk bisa reach out karya-karya teman-teman, terutama teman-teman yang emerging yang baru memulai apalagi yang sebagainya. Itu penting banget untuk bikin artist statement, CV, portofolio agar ketika orang yang datang bisa ngobrol dan kalian tanpa gugup bisa mempresentasikan karya kalian. Selanjutnya ada manfaatkan media sosial. Ini apa ya? Ini menurut gua sebagai orang kreatif atau seniman atau kreatif konten dan lain sebagainya, silakan memanfaatkan seluas-luasnya media sosial yang ada, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya, sekedar untuk mempromosikan, mempublikasikan apa yang teman-teman buat selama ini, karya seni, performing art, lagu atau dan lain sebagainya. Tapi contohnya untuk karya seniman ya udah pasti dari karya-karya kalian dong. Bisa menceritakan tentang proses kreatif, bagaimana kalian memilih ini, bercerita, menulis narasi, dan lain sebagainya. Itu bisa banget dituangkan ke dalam sosial media. Karena apa? Sosial media itu gratis. Tinggal bagaimana kalian mentreatmentnya dengan cermat, cerdik, dan baik. Aktif di lokasi. Dalam artian ya, menurut gue hampir sama dengan public speaking. Aktif di lokasi adalah kalian bisa membayangkan siapa sih yang datang, audiens apa yang datang, seperti apa yang datang, apakah kolektor atau art enthusiast atau rojali, rombongan jarang beli, atau mungkin keluarga-keluarga aja yang dekat-dekat datang. Jadi kalian juga penting banget untuk mempromosikan diri kalian, dalam artian kalian bisa menjual diri kalian dengan cara bercerita, menjelaskan, dan juga mempresentasikan karya kalian. Jadi keaktifan ketika berpameran atau bertemu dengan publik yang lebih luas
dengan memperbaiki public speaking tentunya itu menambah kebermanfaatan kalian ketika pameran bersama. Oke, pameran bersama bukan hanya tentang bagaimana kalian mempresentasikan karya kalian, terus berpameran di galeri dan juga bertemu dengan seniman-seniman lain. Bukan cuma itu aja, tapi yang harus digarisbawahi banget adalah bagaimana teman-teman hadir dalam sebuah komunitas seni, yang mana itu merupakan environmentalnya kalian, ekosistem seni kalian, yang kalian bertemu dengan orang-orang yang tepat untuk mempublikasikan, mempromosikan, dan memperkenalkan karya kalian ke halayak yang lebih luas. Jadi pameran bersama itu menurut gue banyak banget manfaatnya, tergantung bagaimana kalian mentreatmentnya dan menilainya dan memberi pandangan lebih luas lagi tentang pameran bersama, bukan hanya perihal presentasi tapi juga bagaimana ini bisa memperbaiki atau menjadikan batu loncatan kalian dalam memulai karir sebagai seniman. Buat kamu yang baru mulai, please jangan tunggu sempurna. Biarkan semua berjalan dengan apa adanya, mengalir aja, belajar terus sampai mati, sampai bikin karyanya bosan, sampai kalian menemukan apa yang kalian inginkan. Buat teman-teman semua yang sudah berpengalaman berpameran, please banget tolong komen di sini untuk kita saling belajar bersama untuk mengetahui sebenarnya pameran bersama itu untung ruginya seperti apa. Seperti itu. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tentunya berbagi nilai-nilai positif. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.